Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Athari Balistawati dari kelas R2I dengan NPM 202314501056 dengan dosen pengampu Pak Anko. Saya akan menjelaskan tentang filsafat sebagai upaya menemukan kebenaran. Apa itu filsafat ilmu dan mengapa kebenaran itu penting? Yang pertama, filsafat ilmu merupakan cabang pemikiran filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Materi dasar yang dipelajari adalah dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Filsafat ilmu menjelaskan masalah-masalah seperti pernyataan tentang konsep apa dan bagaimana yang disebut ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan kebenaran terhadap fenomena alamiah secara meyakinkan, dan bagaimana ilmuwan atau peneliti ilmiah dapat menentukan validitas dari suatu informasi. Lalu, kebenaran memungkinkan manusia untuk memiliki pemahaman yang jelas dan akurat tentang dunia sekitar dan dirinya sendiri. Dalam beberapa sumber, kebenaran dianggap sebagai dasar dari segala sesuatu, termasuk kehidupan, moral, dan filsafat. Dalam konteks filsafat, kebenaran dianggap sebagai suatu konsep yang sangat kompleks dan relatif. Filsafat mempelajari berbagai teori kebenaran seperti teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis. Untuk memahami bagaimana kebenaran dapat didefinisikan dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan filsafat yaitu mencari kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perjuangan. Nah, untuk mencari kebenaran mutlak ini bisa melalui beberapa pendekatan. Yang pertama bisa melalui pendekatan transendental, yaitu kebenaran yang berhubungan dengan Tuhan. Lalu bisa juga dengan pendekatan ilmu, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui penelitian dan analisis data. Lalu ada pendekatan agama, yaitu kebenaran mutlak dianggap sebagai suatu kebenaran yang diperoleh melalui wahyu Tuhan. Yang terakhir, ada juga pendekatan filsafat, yaitu kebenaran mutlak dianggap sebagai suatu kebenaran yang diperoleh melalui analisis dan penalaran. Dianggap mutlak dan universal yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk mencari kebenaran mutlak melalui pendekatan filsafat bisa dilakukan dengan beberapa teori dalam filsafat. Yang pertama ada teori korespondensi, yang merupakan suatu kebenaran yang berhubungan dengan fakta objektif, diukur dengan kenyataan atau fakta yang ada. Jika pertanyaan bertentangan dengan kenyataan atau fakta yang ada, maka pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan yang salah. Lalu ada teori koherensi, yang merupakan suatu kebenaran yang berhubungan dengan konsistensi logis, diukur dengan konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Jika pernyataan tidak konsisten dengan postulat, maka pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan yang salah. Lalu ada teori pragmatik, yaitu suatu kebenaran yang berhubungan dengan manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Diukur dengan kegunaan, dapat dikerjakan, dan akibat atau pengaruhnya yang memuaskan. Nah, bagaimana sih untuk mencari kebenaran mutlak melakukan pendekatan filsafat? Nah, ini metodenya. Yang pertama, bisa melakukan metode sistematik. Analisis sistematis terhadap teori dan konsep filsafat digunakan untuk memahami isi filsafat dan mengidentifikasi hubungan antara teori dan konsep yang terkait. Lalu dilakukan metode historis. Analisis sejarah filsafat termasuk tokoh-tokoh dan periode yang terkait digunakan untuk memahami perkembangan filsafat dan bagaimana ide-ide filsafat berkembang seiring waktu. Lalu dilakukannya metode krisis. Analisis krisis terhadap teori dan konsep filsafat digunakan untuk memahami isi filsafat dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari teori dan konsep yang terkait. Lalu metode transendental, menganalisis berdasarkan prinsip-prinsip yang lebih tinggi dan universal.
Lalu metode dialektis, yaitu menganalisis berdasarkan kontradiksi dan sintesis. Lalu ada metode neopositivistik, yaitu analisis berdasarkan fakta dan data yang nyata serta menggunakan metode ilmiah untuk memahami isi filsafat. Lalu dilakukan metode analisis bahasa, menganalisis berdasarkan bahasa dan komunikasi. Yang terakhir yaitu dengan metode silogistik deduktif, menganalisis berdasarkan deduksi dan silogisme. Nah, tentu saja untuk mencari kebenaran mutlak dengan menggunakan pendekatan filsafat tentu memiliki tantangan-tantangan sendiri. Yang pertama ada tantangan dari epistemologi. Tantangan dalam epistemologi ini adalah bagaimana kita dapat menemukan sumber pengetahuan yang sejati antara akal atau panca indera yang merupakan sumber utama pengetahuan manusia. Lalu ada tantangan dari ontologi. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat menemukan kebenaran yang mutlak dan universal, serta bagaimana kita dapat menghubungkan kebenaran tersebut dengan Tuhan. Yang terakhir, ada tantangan dari aksiologi. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat menemukan kebenaran yang objektif dan tetap dalam situasi yang penuh dengan berbagai pendapat yang berbeda. Nah, berdasarkan informasi yang sudah saya jelaskan tadi, filsafat bukanlah sekedar kumpulan ide-ide atau teori-teori, tetapi lebih merupakan proses penjelajahan untuk memahami esensi dari kebenaran. Dalam proses ini, peneliti biasanya menggunakan berbagai alat pikir dan metode untuk menggali makna dari berbagai aspek kehidupan dan realitas, dan tentunya juga untuk mencari suatu kebenaran yang mutlak. Cukup sekian penjelasan saya terkait filsafat sebagai upaya menemukan kebenaran. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.